Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa dalam keadaan sehat walaupun di masa pandemi saat ini. Salat berangkaikan salam tidak lupa kita panjatkan, kita kirimkan dan kita lafazkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama yang saya hormati adalah Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial, yaitu Bapak Dr. Bonari MSI, dan dosen pengampu kedua yaitu Bapak Nurdiansa MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Nasution dengan NIM 2005111074, berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari RPS, materi yang ketujuh dari RPS yang berjudul Awal Perkembangan dan Persaingan SI atau Sarekat Islam dan ISDV atau PKI di Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada pendahuluan, yang mana Sarekat Islam atau disingkat dengan SI adalah organisasi yang pada awal kemunculannya bernama Sarekat Dagang Islam, yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Tujuan didirikannya organisasi Sarekat Dagang Islam ini pada awalnya adalah untuk menjalin kerjasama antara sesama pedagang Islam untuk mensejahterakan masyarakat pribumi Indonesia. Organisasi Sarekat Islam ini adalah organisasi yang terbesar pada saat itu. Ini menggambarkan bahwasannya organisasi ini sempat menjadi organisasi terbesar pada saat kemunculan organisasi ini. Namun organisasi ini mulai mengalami perpecahan setelah adanya pengaruh komunis yang dipimpin oleh Hans Snefeld, atau nama lengkapnya adalah Henricus Joseph Franciscus Marie Snefeld, pada tahun 1913. Dengan tahun berikutnya Hans Snefeld bersama rekannya Adolf Barth mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan ISDV atau Indis Social Democratic Vereniging di Semarang dengan tujuan menyebarkan paham komunis. Karena ISDV tidak memiliki hubungan dengan dekat dengan rakyat dan juga belum memiliki kepercayaan dari masyarakat Indonesia pada saat itu, mereka putuskan untuk membuat sebuah taktik cerdik, yakni menyelinap di dalam organisasi Sarekat Islam. Mereka menyelinap di sini maksudnya mereka memberikan pemahaman komunis kepada setiap anggota yang ada di organisasi Sarekat Islam. Untuk itu langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang awal perkembangan Sarekat Islam atau SI di Indonesia. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasannya Sarekat Islam ini adalah organisasi yang pada awal kemunculannya itu bernama Sarekat Dagang Islam, yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Awalnya organisasi ini berbentuk koperasi pedagang dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Tujuan didirikan organisasi ini adalah melakukan kerjasama antar sesama pedagang Islam untuk mensejahterakan masyarakat pribumi. Sarekat Islam adalah organisasi yang nasionalis, religius, dan ekonomis. Hal inilah yang dapat mempermudah organisasi ini diterima oleh masyarakat Indonesia dan juga mempermudah rakyat memberikan kepercayaan kepada organisasi ini. Salah satu perjuangan organisasi ini adalah melawan monopoli yang dilakukan oleh bangsa luar, tepatnya bangsa Tionghoa di Indonesia. Organisasi ini juga aktif dalam perpolitikan Indonesia pada awal mulanya. Namun pada tanggal 18 September 1912, tepatnya pada masa kepemimpinan Cokro Aminoto,
Sarekat Dagang Islam ini berganti namanya menjadi Sarekat Islam. Ini adalah kebijakan dari Cokro Aminoto sendiri. Dengan mana pergantian nama menjadi Sarekat Islam ini menambah ruang lingkup organisasi ini, tidak hanya bergerak pada bidang ekonomi saja, namun sudah mulai aktif di dunia politik Indonesia saat itu. Yang mana jika tidak dirubah, maka organisasi ini hanya terbatas ruang lingkupnya, karena di dalam organisasi ini mengangkat nama dagang atau Sarekat Dagang Islam, sehingga ruang lingkup dari organisasi ini sangatlah sempit. Oleh karena itu, Cokro Aminoto ini memperluas ruang lingkup dari organisasi ini dengan mengubah namanya menjadi Sarekat Islam saja. Salah satu bentuk keaktifan organisasi Sarekat Islam ini dalam politik sosial, yang pertama itu adalah mereka berhasil mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan golongan saja. Kemudian mereka Sarekat Islam ini selalu menyuarakan semangat perjuangan Islam dalam melawan kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tujuan berdirinya Sarekat Islam. Yang pertama itu adalah mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kemudian yang kedua, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Apabila pendidikan dan pengajaran masyarakat pribumi itu sudah baik, maka masyarakatnya akan baik. Itulah tujuan dari Sarekat Islam. Kemudian memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Dan yang kemudian membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. Dan yang terakhir, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Periode perkembangan Sarekat Islam. Di sini terdapat 4 periode perkembangan Sarekat Islam itu. Yang pertama periode 1911 sampai 1916, yang mana pada periode ini adalah Sarekat Islam memberi corak dan bentuk bagi partai tersebut atau organisasi tersebut, atau bahasa lainnya, periode ini adalah periode untuk mencari jati diri dari organisasi Sarekat Islam. Kemudian periode kedua adalah 1916-1921, yaitu periode organisasi ini mencapai puncak kejayaannya. Pada masa inilah keanggotaan dari organisasi ini melimpah ruah, dari anggotanya itu berasal dari seluruh Indonesia. Anggotanya itu menempuh angka jutaan orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Periode yang ketiga adalah periode konsolidasi, yang mana organisasi ini memperkuat perannya di dunia perpolitikan Indonesia. Pada masa inilah terjadi persaingan yang cukup sengit antara Sarekat Dagang Islam dengan Partai Komunis Indonesia. Dan juga pada masa ini adalah pemerintahan Belanda yang memberikan tekanan terhadap organisasi Sarekat Islam ini. Dan periode yang keempat adalah 1927 sampai 1942, yang mana periode ini memperlihatkan usaha partai atau organisasi ini tetap mempertahankan eksistensinya di dunia perpolitikan Indonesia. Kita beralih kepada awal mula perkembangan Partai Komunis Indonesia, yang mana paham komunis pertama kali itu diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Hans Nevliet, atau nama lengkapnya Hendrikus Joseph Franciscus Maris Nevliet, pada tahun 1913. Yang mana ini merupakan awal atau cikal bakal dari munculnya paham komunisme di Indonesia. Pada tahun berikutnya, Hans Nevliet, tepatnya 1914, ia bersama rekannya Adolf Bars mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan ISDV atau Indisch Social Democratische Vereniging. Nah, karena pada awal mula berdirinya organisasi ISDV ini belum terkenal di masyarakat atau belum memiliki kepercayaan penuh dari masyarakat, ini mengakibatkan ISDV mengambil langkah dengan melakukan sebuah taktik cerdik, yaitu
Untuk mendapatkan hati masyarakat Indonesia, mereka menyelinap ke dalam Syarikat Islam yang telah memiliki kepercayaan penuh masyarakat, yang mana mereka menyebarkan paham komunis ini kepada anggota Syarikat Islam yang masih muda, karena dinilai anggota yang masih muda itu masih labil dan kurang pendirian. Alhasil ISDV berhasil mempengaruhi golongan muda, yaitu salah satunya yang terpengaruh adalah Semaun. Karena di dalam anggota Syarikat Islam ini telah terpengaruh atau terindikasi paham komunisme, maka dari organisasi ini mengalami perpecahan. Akibat dari peristiwa perpecahan Syarikat Islam ini menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis di Indonesia. Persaingan Syarikat Islam dengan PKI, yaitu persaingan mereka adalah sama-sama ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dukungan masyarakat Indonesia. Yang mana PKI yang semula adalah ISDV mengembangkan segala bentuk kegiatannya dalam organisasi Syarikat Islam. Belum adanya peraturan dari CSI atau Sentral Syarikat Islam untuk melarang anggota SI terlibat dalam keanggotaan organisasi lain dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PKI untuk memecah belah SI dari dalam secara perlahan. Taktik ini dalam komunis dikenal dengan istilah taktik aksi blok di dalam atau block within. Inilah menjadi awal mula persaingan kedua organisasi partai ini. PKI berhasil memecah belahkan Syarikat Islam menjadi dua kubu. Kubu merah dilambangkan pada anggota SI yang menjadi komunis, dan kubu hijau atau putih adalah Syarikat Islam yang bertahan. Hal ini tentunya membuat pertikaian politik antara Syarikat Islam dengan PKI semakin memanas. Pada tahun 1919, pimpinan Syarikat Islam mengambil langkah membentuk Federasi Organisasi Buruh PPKB, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh, dengan ketua Semaun yang berasal dari Semarang. Namun tanpa disadari, Semaun adalah anggota dari Syarikat Islam yang telah terpengaruh paham komunis. Hal ini mengakibatkan Semaun tidak lagi bekerja totalitas untuk tujuan Syarikat Islam. Hal ini mengakibatkan langkah yang diambil oleh Syarikat Islam ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan perpecahan dalam Kongres 2 Juni 1921. Syarikat sekerja PPKB di Yogyakarta mengalami perpecahan. Karena Semaun adalah anggota Syarikat Islam yang telah terpengaruh oleh paham komunis, maka tujuan dari PPKB yang semulanya ditujukan untuk kepentingan kaum buruh dalam melakukan pemogokan karena peraturan perburuan kolonial yang buruk gagal, karena Semaun ini tidak bekerja pada porsinya. Semaun yang telah terpengaruh oleh paham komunis ini bersama Berksma dan 14 syarikat sekerja lainnya memisahkan diri dari PPKB dan membentuk Revolusioner Sosialis Vacantral yang dipelopori oleh FSTP pada bulan Juni 1921. Pada saat itu, para pengikut SI yang dengan terang-terangan telah menjadi anggota PKI, mereka mulai melancarkan kritik keras terhadap SI. Semaun yang telah resmi menjadi ketua PKI pada masa ini dan keluar dari ketua SI cabang Semarang melancarkan taktik cerdiknya dalam pidato di dalam Kongres PKI bulan Desember 1920 dengan menuduh Syarikat Islam membela kepentingan pribadi para saudagar dan pejabat Syarikat Islam saja, karena SI didirikan oleh para saudagar dan kaum industri, bukan oleh rakyat. Pada masa ini berbagai kritik tajam dilontarkan PKI terhadap Syarikat Islam dengan tujuan untuk mengurangi simpati rakyat terhadap SI atau Syarikat Islam. Bahkan Ketua CSI Umar Said Cokro Aminoto dituduh telah menggunakan dana SI untuk kepentingan pribadi. Namun semua tuduhan itu terjawab dan tidak terbukti. PKI pada masa itu hanya pura-pura minta maaf kepada Syarikat Islam atau Syarikat Islam. Jawaban Syarikat Islam terhadap berbagai kritik tersebut disampaikan dalam kongresnya pada bulan Oktober 1921 di Surabaya.
Dalam kongres itu diputuskan bahwasannya SI akan melaksanakan disiplin partai dengan memberlakukan larangan keanggotaan rangkap. Seseorang harus memilih tetap atau keluar dari organisasi SI. Hal ini merupakan suatu tindakan yang tegas dalam organisasi Sarekat Islam ini untuk memberantas anggotanya yang telah terindikasi paham komunis. Namun akibat diberlakukannya tindakan disiplin partai ini membuat jumlah anggota SI merosot sangat drastis. Hal ini dimanfaatkan oleh Semaun dan Darsono untuk berkampanye menentang keputusan itu dan mencoba bertahan sebagai anggota SI. Demikian juga Hamisbah mengutarakan tuduhan bahwa disiplin partai hanyalah memecah belah persatuan yang dilakukan oleh Cokro Aminoto. Hal ini tentunya sangat membuat keadaan semakin memburuk. Dalam kongres ini, Darsono menganjurkan untuk membentuk SI tandingan di setiap pada bulan Maret 1923 PKI mengadakan kongres kilat di Bandung dan Sukabumi. Dalam kongres ini, Darsono menganjurkan untuk membentuk SI tandingan di setiap cabang SI dengan maksud untuk menarik anggota SI yang bersimpati pada komunis. SI tandingan ini diberi nama Simera, kemudian diubah menjadi Sarekat Rakyat yang berstatus sebagai organisasi di bawah naungan PKI. Dalam kurun waktu 4 tahun, Mei 1920 sampai Desember 1924, PKI berhasil memperluas pengaruhnya. Hal ini dilakukan dengan taktik aksi di dalam blok atau block within, atau bahasa simpelnya adalah memecahkan suatu organisasi itu secara perlahan dari dalam. Dan propaganda yang intensif. Propaganda PKI yang bertema pertentangan kelas mendapat dukungan dari masyarakat yang berjadikan diskriminasi sosial, ekonomi, politik, dan warna kulit. Oleh karena itu, sekalipun Sarekat Islam dan pemerintahan Belanda telah melakukan upaya pengawasan secara ketat, namun tidak berhasil membendung aktivitas PKI. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika terdapat kesalahan dan kesalahan dalam berbuat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.